Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Angler. Kali ini saya di daerah atau tempat di mana saya mencari umpan lumut. Oke, sesuai nama channel saya juga Lumut Hijau. Saya juga akan bahas perihal lumut nih berikutnya. Jadi memilih lumut terbaik di antara yang terbaik. Walaupun semua lumut bisa digunakan yang hidup ya sebagai umpan, tapi jika bisa memilih di spot atau tempat mencari lumut akan lebih baik. Kurang lebih kriteria seperti apa? Simak di video berikut ya. Sambil berjalan nanti saya pakai kamera depan untuk menunjukkan perihal lumut-lumut ini ya. Oke, jangan lupa subscribe dan komen. Jika ada pertanyaan tolong tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, ini saya kasih gambaran perihal ini lumut saya karena ini udah sore ya, jadi kurang begitu kelihatan. Seumpama pas siang hari akan lebih kelihatan lagi. Oke, nanti kita ambil jalan ya. Ini ya, jadi banyak lumut nih. Mau di bawah, di sini kalau mungkin kelihatan ya. Tuh, banyak lumut. Oke ya, bisa digunakan semuanya nih. Oke ya. Tetapi memilih itu seperti apa? Oke, simak di video berikutnya. Saya coba ke seberang dulu. Oke, ini saya di seberang ya. Nah, ini banyak kan di sini pakai nyari lumutnya pakai saringan atau ya semacam saringan atau wadah buat semacam nyaring lumut di air. Tidak masalah, tapi fokusnya bukan perihal nyari lumut pakai saringan, tapi memilih ya. Oke, salah satunya adalah seperti ini, tapi tidak seperti ini. Saya nyari contohnya agak sulit karena udah silau banyak langitnya dan cahaya matahari ke bawahnya kurang, jadi terlalu silau. Tapi mirip ya, mirip, saya anggap mirip, tapi bukan ini. Jadi seperti ini ya, ini udah agak minggir. Kalau saya ini kurang bagus ya karena kurang panjang ya, tapi kalau terpaksa nggak masalah. Biasanya agak gumpal, ini biasanya ada gumpalan, bukan ini gitu. Biasanya gumpal karena biasanya di sini dulu ada, makanya saya ke sini tadi. Biasanya gumpal, kemudian salah satu identifikasinya adalah terdapat ikan atau ikan kecil-kecil atau gimana. Nah, itu kalau Anda tega, itu salah satu lumut terbaik ya. Karena apa? Karena ada identifikasi ikan di situ. Selain sebagai sarang, sebagai pengaman, otomatis di situ logika juga ada nutrisi. Jadi bisa digunakan sebagai umpan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada gumpal kemudian ada ikan-ikan gitu, nah itu biasanya bagus. Oke, geser lagi ke berikutnya. Nah, oke, berikutnya, nah maksudnya ada ikan-ikan kecil-kecil gini nih, nggak tahu kelihatan nggak di kamera ya. Ikan tuh kecil gini, tapi sayangnya lumut ini pendek dan muda. Jadi identifikasinya adalah ikan-ikan kecil-kecil tuh. Nah ya, itu bagus. Ini baru geser agak ketemu lagi. Nah, berikutnya yang terbaik nih, walaupun di tengah itu banyak lumut ya, ini memilih loh ya perialnya. Kemudian yang nempel di tanaman ya, terutama tanaman apa ya, kangkung ataupun ganggang. Di sini karena nggak ada ganggang ya, kalau ada saya tunjukkan. Oke, saya coba geser, saya takut ular sebenarnya, udah sore, tapi saya coba lah, moga-moga aman. Saya jalan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya saya coba turun, moga nggak ambles. Nih, kalau di kangkung, moga nggak ambles. Nah, moga dapat ya. Kalau di kangkung, yang nempel-nempel di kangkung itu ya, ini karena udah kemarin habis hujan ya, dia agak hilang. Kalau ketemu yang panjang nempel di kangkung, kalau ini sih kurang begitu nempel. Ini sudah agak baru, tapi setidaknya bisa mewakili. Yang nempel di kangkung atau ganggang itu bagus banget ya, karena dapat apa, semacam apa ya istilahnya, dapat zat dari tanamannya juga gitu loh. Ingat kan, kangkung dan ganggang bisa digunakan sebagai umpan loh ya. Dan itu salah satu juga enzim atau semacam zat dari tanaman itu pengaruh ke lumut. Oke, ini ya, sip ya, itu salah satunya. Kemudian berikutnya kita geser lagi. Nah, oke, berikutnya ini bahkan orang nggak nyangka ya, bahkan orang nggak nyangka ini
seringkali ngambil ke sono nih orang saya lihat di sini. Ya, ingat ya tadi pertama indikasi sebagai sarang ikan, kedua nempel di tanaman. Ini yang ketiga nih. Kalau bisa hindari ngambil tengah ya maksudnya. Yang di batu-batu ini sebenarnya panjang-panjang loh. Ya. Ini karena mungkin saya salah ngambil posisi. Sebenarnya kalau dari sana tadi lumayan juga, tapi nggak apa-apa. Saya coba di sini aja sebagai contoh. Yang nempel di batu-batu itu sebenarnya panjang. Ya. Ini saya tadi salah ngambil pengait. Jadi pengaitnya terlalu gede. Ya. Pengait saya ini terlalu gede, jadi kurang begitu banyak dapatnya. Ini juga salah satu yang terbaik ya, atau imbang lah sama dengan yang tanaman ya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi ya. Ada, saya nyebutnya malah 3 kriteria ya. Pertama, indikasi sebagai sarang ikan. Kedua, nempel di tanaman yang juga bisa dijadikan sebagai umpan, misalkan ganggang ataupun kangkung atau mungkin bahkan tanaman lain ya, karena di sini nggak ada yang lain ya, cuma kangkung. Dan yang nempel di batu ini juntai panjang-panjang, itu salah satu juga yang terbaik. 3 kriteria cukup ya, udah bisa menginspirasi. Oke, ini baik loh ini ya, panjang loh di batu-batu ini biasanya ya, jangan lupa. Oke, kurang lebih seperti itu tadi ulasan perihal lumut ya. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama itu karena ada ikan sebagai indikator keamanan dan nutrisi. Kemudian yang kedua itu nempel di tanaman, dan tanaman tersebut juga bisa sebagai umpan. Kemudian yang ketiga nempel di batu atau di pinggiran, itu kan jungkit-jungkitannya panjang dan orang nggak akan nyangka di situ ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjadi inspirasi atau petunjuk yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi para pemancing menggunakan lumut sebagai umpan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.